nggak Agus nggak terima mengenai itu. Ini media ini nanya Agus lagi. Bosen lihat muka Agus ini. Kasih berkali-kali udah katakan bahwa dengan langkah, tingkah dan perbuatan Agus sebenarnya saya tuh udah males nyebut itu semuanya males ya. Karena ya pada awalnya ya memang jujur harus saya berbicara bahwa memang Agus bikin masalah terus kan gitu ya. Dari awal saya kan konsisten ya. Saya tidak pernah berubah dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya sampaikan sesuai dengan etika prosedur. Ya cuma memang perubahan dari Agus ke yayasan ini dengan melalui etika prosedur berlalu kok. Terlepas dikatakan penyanderanya ada nggak? Menurut saya nggak ada. Penekanan pemerasannya ada nggak ada? Karena memang sesuai dengan etikanya ya beralih kan ke yayasan. Ada tanda tangan kok. Nggak salah juga, yayasan nggak salah. Nah, cuma kan saya jelaskan semua pokok permasalahan harus kita melalui etika prosedur hukum kan di situ. Jadi saya nggak peduli ya. Terima kasih untuk netizen yang mengerti tentang hukum ya. Jangan kita itu jadi negara barbar. Asal nerima main hujat aja tapi nggak ngerti etika prosedur. Bayangkan kalau dikembalikan kalau saudara atau keluarga Anda mengalami seperti itu. Apakah maukah Anda itu barbar seperti itu caranya? Diperlakukan orang lain kan nggak mau juga. Nah, jadi kembalikan ke diri kita. Nah, maka saya katakan tadi apa yang dilakukan oleh donasi saya sah-sah saja sepanjang itu melalui etika prosedur. Nah nyatanya sekarang sedang ada gugatan sedang berjalan, daftarkan tuh. Nah gugatan berjalan, tapi uang sudah berubah. Terus saya mau diputuskan apa? Lucu kan? Lucu. Nah kenapa tiba-tiba ini beralih? Sedangkan gugatan sedang berjalan, bahkan ditunda kalau nggak salah nih. Berarti ada antar pihak dong. Nah, berarti mengetahui, memahami bahwa peristiwa itu memang sudah masuk ke ranah hukum, biar diputuskan oleh hukum. Nah, di luar daripada itu, ya saya tetap konsisten kekeh mengatakan itu adalah penggelapan. Nggak bisa menggelapkan donasi itu nggak boleh. Tidak sesuai dengan etika prosedur, ada kriterianya. Jadi nggak ada ya, saya jelaskan juga kepada rekan-rekan semua ya, bahwa pengembalian uang mau dibalikkan mau apa kayak tidak akan menggugurkan peristiwa pidana. Peristiwa pidana penggelapan namanya pidana. Oh, karena ini terjadi rupanya diputuskan beda, udah saya kembalikan uangnya, silakan saja. Tapi peristiwa pidana itu tidak akan gugur. Contoh seperti tindak pidana korupsi, ya terjadi tindak pidana korupsi setelah diketahui diselidiki ternyata benar, disitakan semuanya kan, sita hartanya, pengembalian uang negara semua disita, terus dia bebas, kan enggak, pidananya tetap jalan, disanksi 15 tahun, 18 tahun, padahal udah disita barangnya semua, udah dimiskinkan tuh deh, kira-kira gitu. Jadi ayolah kita berpikir lurus ya. Jadi jangan lagi kita berpikir yang bagaimana gitu loh. Ini yang saya maksud pada rekan-rekan media juga diluruskan masalahnya gitu ya. Kalau dikatakan apakah menurut Bapak itu berpihak kepada Aksenung? Saya nggak setuju, dari dulu nggak setuju. Karena perjalanannya sudah dia lakukan tindakan-tindakan yang betul-betul sangat menjengkelkan lah bagi jangankan media ataupun netizen. Saya aja jengkel kok. Saya juga muak juga lihat itu. Tapi juga jangan lakukan tindakan-tindakan barbar, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Kita negara hukum, ya, bukan negara kekuasaan. Itu yang harus perlu dipahami. Makanya saya luruskan masalah ini. Nah sekarang kita lihat aja gugatan dari para donatur. Sekarang kita lihat hakim. Dikatakan kan donatur kan udah mengapa donatur yang mana? Donatur kan banyak. Donatur 8 ribuan loh. Apakah 5 orang bisa mewakili donatur? Nggak bisa. Harus ada pernyataan tanda tangan basah. Nah, dikatakan sudah ada 500-an para donatur sudah setuju. Oke, nanti silakan dibuktikan saja. Itu kan katanya. Nanti biar pengadilan yang bukti. Ilmu hukum itu tidak ada ilmu katanya, ilmu pembuktian. Nah, silakan saja. Nanti mudah-mudahan nanti ya semuanya bermuara dengan baik dan hasil keputusan juga tidak merugikan siapapun ya.
Ayo kita cermati, kita hormati hukum kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Jadi masalah Agus gak usah tanya-tanya lagi, udah capek saya tuh ya. Agus lagi, capek. Muka Agus aja udah capek saya lihatnya tuh. Masih banyak kasus yang lain lah. Ya, kira-kira gitu ya. Harapan Irjen sendiri gimana nih? Ini kan kasus udah lumayan lama banget ya, dan menyita waktu seperti apa nih? Saya berharap memang harus segera diselesaikan ya. Saya juga capek juga, saya bilang masih banyak case-case yang lain yang harus dilakukan, yang harus dicermati oleh kita semua. Dengan menguras tenaga yang seperti ini, tapi begini berlarut-larut. Saya berharap semua berjalan dengan baik lah. Apapun keputusan daripada pengadilan, ayo sama-sama kita hormati. Saya katakan sekali lagi, saya tidak mau menabrak akidah hukum yang ada di Indonesia. Karena kita adalah negara hukum, ikutilah ya. Jangan kata mau, kata aku, kena fanatik dan sebagainya. Udah salah pun main hantem aja. Udah salah pun ngomong nyocros aja. Pokoknya begini, saya sudah nggak suka sama Agus. Ngapain dikasih sama Agus? Iya, tapi ada aturan hukum, gitu loh. Ternyata pelin-pelan pun apa yang pelin-pelan dari Hong Kong. Nggak ada yang pelin-pelan di sini. Tetap kekeh pada keputusan. Tapi hormati hukum. Selalu dikatakan hormati hukum. Tuh. Sama, Anda jengkel, saya juga jengkel. Tapi tentunya bukan gara-gara rasa kejengkelan kita luapkan dengan nggak peduli, nanti aja hukum belakangan. Nanti kalau saudaramu terjadi kayak gitu, hukum belakangan aja. Pokoknya bunuh aja dulu gitu. Kan nggak lucu juga kan? Nanti aja hukum belakangan. Nggak bisa, negara hukum kok kita ini. Gitu ya, itu analogi saja seperti itu. Enak-enak aja dah. Yang penting bagi saya bagaimana selesai. Kalau seandainya nanti keputusan, umpamanya, keputusan sudah berjalan seperti ini, ya donasi ternyata sudah berjalan, keputusannya berpihak kepada menyerahkan pada donasi umpamanya, ini saya juga belum tahu. Ya kita syukuri, kita hormati aja, kan gitu. Ternyata ya bermanfaat pada orang lain ya silahkan. Nah, cuma ya itu tadi, ya hormati semuanya, gitu loh. Kenapa Novi gak ikut campur? Ya sudah dikeluarkan, kan gitu. Cuma dalam perjalanan saya lihat ada kekisruan lagi antara Novi dengan Gary, kan gitu. Karena tidak ada persesuaian, kan gitu. Persesuaian yang mana itu yang perlu digali ya. Kalau saya monitor tentang masalah pengambilan uang tanpa sepengetahuan daripada si Novi itu sendiri. Bagaimanapun pada saat pengumpulan itu Novi adalah ketua yayasan. Gary jangan suka-sukamu melakukan tindakan itu. Saya juga bingung, Gary kok bisa berubah total seperti itu, ada apa gitu loh. Padahal dulu ikut manut di belakangnya Novi, terus sekarang kok kenapa terjadi seperti model kayak gitu? Kalau di ilmu perang itu namanya pengkhianatan namanya itu. Ya. Apapun kekurangan daripada Novi harusnya diluruskan. Enggak langsung berbalik, bertolak belakang, ini namanya apa ya, air susu dibalas air tuba gitu loh. Hanya untuk kepentingan supaya saya bilang hebat. Tampillah dia hebat dengan gayanya. Saya kan tahu siapa Gary. Udah sering berhadapan dengan saya, kok sekarang kok gayanya kok seperti kayak gaya gimana gitu loh kan. Saya ngelihatnya aja miris, tapi ini orang gitu loh. Akhirnya saya bisa menilai kelasmu apa. Nah, supaya dibilang kau hebat. Padahal saya tahu kau siapa dulunya. Saya tahu kau bagaimana kau mendampingi Novi terus. Nah sekarang kau coba berlawanan dengan Novi. Ada kayak dia semua di sini, ya. Nah, dia tidak mengindahkan Novi, dan bahkan ada lagi kata-kata yang mengatakan bahwa Novi tidak pernah berbicara kayak gitu soal dia itu sendiri, tapi dia bagaimana kok bisa terjadi kok si Novi menyampaikan itu ketidaksetujuannya dengan bentuk verbal. Itu kira-kira ya. Ada lagi?